Taufan, Azra, Alvan, Alfi, Amelia, Anissa, Imo, Katarina, Cindy, Cinta, Dia, Dimas, Dina, Ira, hadir Ibu. Elizabeth, hadir Ibu. Farah, Fatihah, Halimah, Hanifah, hadir Bu. Hanum, Insan, Kahesti, Kaisar, Mufasid, Nangga, Nova, Ita, Najwa, Pascalina, Putri Oka, Putri Yuliana, Putut, Rahman, Salsya, Tiara, Faliza, Yuda, Yulianti 22, Siva Maulana, Syarifah Musena. Senangnya bisa bertemu kalian semua. Sebelum dimulai materinya, kita mau melakukan layanan informasi. Ada yang tahu nggak layanan informasi itu apa? Jadi layanan informasi itu layanan yang diberikan guru BK untuk memungkinkan siswa atau konseling menerima dan memahami berbagai informasi. Paham? Di sini saya menampilkan PPT yaitu feeling warni. Atau enggak? Feeling warni itu apa? Sini ada nggak yang merasa kesepian? Jadi kenapa sih kita belajar feeling warni ini supaya bisa mengontrol atau bisa mengatasi gimana kalau misalkan kita merasa kesepian itu mengatasinya kayak gimana gitu. Ya, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Ya baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Asik. Nah, di sini ada pengertian lonely, yaitu lonely itu menggambarkan perasaan kesepian seseorang bersifat psikologis. Misalnya, seseorang berada di keramaian, namun dirinya masih ngerasa sendiri. Itu mengacu pada perasaan kesepian ya. Sekarang nih kita rame-rame di sini, tapi kita merasa masih sendiri. Itu namanya kenapa sih kita adanya kesepian ini? Karena disebabkan oleh pengabaian atau ketidaknyamanan. Nah, loneliness adalah perasaan subjektif yang tidak menyenangkan yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Jadi kesepian itu bersifat universal ya, dialami oleh siapa aja, terus kapan aja. Umurnya tuh nggak yang berbeda dengan ya, bisa anak kecil, terus remaja, apalagi remaja ya, masa peralihan. Terus ada usia juga bisa mengalami yang namanya kesepian. Terus rasa kesepian terkadang membuat seorang individu menyadari bahwa begitu beratnya saat orang-orang yang dikasihi ada bersamanya dan saling berbagi.
Jadi kalau kita lagi sama orang yang kita kasihi itu, atau sama keluarga, teman, atau sama yang pokoknya yang kita kasih itu, kita merasa senang gitu, enggak. Jadi kita nggak merasa yang namanya kesepian. Kalau nggak ada kalau misalnya lagi pulang Ya nanti ya. Nah, ada beberapa faktor nih yang digambarkan dalam film ini. Yang pertama itu ada putus asa, terus depresi, terus kejenuhan, ada memprotes diri, terus nggak percaya diri sama apa yang dia capai. Terus apa sih penyebab kesepian? Yang pertama itu ada disakiti atau ditolak oleh orang lain. Ditolak atau disakiti itu kan dalam pengalaman yang bisa meninggalkan dampak emosional yang negatif ya. Dan seringkali berkontribusi dengan perasaan kesepian. Ditolak itu ada penolakan secara penolakan sosial, seperti dia nggak punya teman karena dia nggak ditemenin karena ada perbedaan, terus dibully juga, korban bully juga salah satu penyebab dia ngerasa kesepian. Terus putus cinta, terus ditolak juga menyebabkan disakiti atau ditolak orang lain ya. Terus yang kedua, saya bertanya nggak? Cepetan ya. Terus yang kedua itu merasa tidak mampu untuk menemukan kecocokan dalam bentuk apapun. Nah, contohnya itu seperti pindah ke tempat yang baru sehingga dia menyesuaikan diri lagi nih buat nyaman sama tempat baru. Misalkan yang tadi kalian di lingkungan rumahnya itu banyak teman atau banyak teman yang seusia kalian, nah, terus kalian pindah nih ke tempat yang baru. Terus tempat baru ini kayak ya, terus temannya juga nggak ada yang sebut atau temannya ini yang rasa tidak mampu menemukan kecocokan. Terus yang ketiga itu ada patah hati atau kehilangan seseorang yang dicintai. Kehilangan ini juga akan terasa dirinya kesepian ya. Kehilangan teman, keluarga. Ya. Nah itu juga menyebabkan ya. Terus nah ini gimana sih menghadapi kesepian? Yang pertama itu ada aktif solidaritas. Ketika individu merasa kesepian, cenderung melibatkan dirinya dalam perilaku yang aktif, seperti menulis, membaca, atau kegiatan lainnya. Jadi kalau misalkan kalian merasa kesepian, kalian bisa nih nulis atau baca novel atau baca apapun ya. Terus yang bisa menjadi manfaat. Misalkan kalian suka nulis, terus jadi tulisan itu bisa jadi novel atau bisa jadi cerita pendek, bisa menjadi manfaat. Terus yang kedua ada sosial kontak. Kita harus memiliki sosial kontak yang kuat dengan banyak orang. Nah ini sosialisasi ya. Sehingga masa kesepian yang jadinya berkurang dalam kehidupan sosial pun menjadi berhasil. Misalkan kalian kalau di rumah itu bersosialisasi di mana? Di Karang Taruna atau enggak? Terus kalau di luar di
Terus kalau di terus kalau di sekolah apa? Sosialisasinya di PAM, di ekstrakurikuler ya. Apa? Selain itu bisa juga nih kalau kayak kita sekali kan bisa bertemu sama teman, kumpul sama teman, buat sama keluarga. Terus yang ketiga ada sensitivity. Seseorang lebih baik menyertakan dirinya ke dalam perilaku atau kegiatan yang dapat menghilangkan kesepian tersebut daripada berdamai dengan kesepian. Jadi dia tuh kayak milih buat kayak misalkan tidur aja gitu. Ya, kalau ini lebih kan bisa lakukan aktivitas yang lain kayak ngelakuin hobi atau kalau mau masak bisa ngebuk bisa ya berdua kayak angin. Kali aja bisa jadi hobi baru. Yang belum tadi. Oh iya, coba. Gimana kalau udah ngelakuin kegiatan aktif tapi masih kesepian? Nah, ini refleksi diri dulu. Gimana kalau waktunya merenung gitu. Kenapa kesepian? Terus apa ada emosional yang nggak terpenuhi? Terus tingkatin koneksi sosial. Kayak kegiatan kelompok gitu ya. Jadi saya mau minta tolong buat isi LKS. Apa tuh Bu? Apa Bu? Pindahan.
Ya kan enggak selalu Udah Bu. ya baju banget gaul cewek kalau yang di rumah gue nonton kalau yang laki-laki kayak Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Amin.